الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله، kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umat terakhir, namun yang paling awal insya Allah masuk surga. Dan ini salah satu sebabnya karena Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, namun orang pertama yang akan masuk surga. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita memperbanyak salawat dan mengucapkan salam untuk beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi di hari Jumu'ah seperti ini. Sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah tertentu. Salah satunya adalah bersalawat untuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan juga mudah-mudahan salawat dan salam itu tercurah juga kepada keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, tersisa satu lafaz yang kemarin saya tidak tahu artinya, yaitu al-kama'ah. Beliau Syekh As-Sa'di ketika menafsirkan al-manna was salwa, tentang manna dan salwa yang Allah turunkan untuk Bani Israel sebagai salah satu nikmat yang Allah berikan kepada mereka, Syekh As-Sa'di menyebutkan contoh dan sebelumnya definisi dari manna itu apa? Segala macam bentuk makanan ataupun minuman yang diperoleh tanpa melakukan usaha yang melelahkan. Jadi mendapatkan makanan yang sangat banyak dan tanpa harus capek-capek, tanpa harus lelah. Beliau contohkan zanjabil, wal kama'ah, wal khubz. Contoh-contoh ini semuanya adalah penafsiran-penafsiran yang bermacam ragam dari para ulama tafsir. Jadi beliau Masya Allah memberikan contoh sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama tafsir sebelum beliau. Jadi ada ulama tafsir yang mengatakan al-man salah satunya adalah zanjabil, jahe. Wal kama'ah, al-kama'ah itu seperti umbi, ya, mirip kayak kentang, tetapi sebenarnya dia termasuk keluarga atau famili fungi, jamur yang bisa dimakan, dan itu terkenal di Arab dengan istilah al-faqa'. Orang Arab ada yang menyebutnya dengan al-faqa', dan itu banyak ditemukan di padang-padang pasir ketika musim hujan atau musim semi, ya, fi faslir rabi', pada saat musim semi.
Itu banyak sekali. Dan termasuk kegemaran orang Arab mencari al-faqa' atau al-kama'ah itu. Jadi bentuknya bulat, terpendam dalam tanah. Makanya saya katakan seperti umbi kalau kita di sini, dan rasanya seperti kentang begitu. Hanya saja dia termasuk keluarga fungi, jamur yang bisa dimakan. Al-kama'ah. Kemudian al-khubuz ya seperti yang ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir terdahulu, roti, termasuk di dalam contoh al-man. Ya, begitu kurang lebih melengkapi apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Sekarang ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Dan ingatlah tatkala kami mengatakan kepada Bani Israel, masuklah kalian ke kota itu, ke kota ini, ke desa ini, dan makanlah darinya sesuka kalian. Dan masuklah melalui pintunya dengan cara merendahkan diri, dengan cara membungkuk, dan katakanlah oleh kalian, ampuni kami. Maka kami ampuni kalian dosa-dosa kalian, dan kami akan menambahkan untuk orang-orang yang berbuat baik. Maka orang-orang yang zalim mengganti perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka, maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim azab dari langit oleh sebab kefasikan yang mereka lakukan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, wa hadza aidan min ni'matihi 'alaihim ba'da ma'siyatihim iyyah. Dan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka Bani Israel setelah mereka bermaksiat kepada Allah. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebaikannya ketika memberikan seorang hamba sebuah kenikmatan, kemudian ternyata hamba tersebut menggunakan kenikmatan tadi untuk bermaksiat kepadanya. Kemudian apabila hamba tersebut tersadarkan, mendapat hidayah, bertaubat, lalu Allah tidak menghentikan nikmatnya kepada hamba tadi. Allah terus menambah dan memberikan.
Namun sangat disayangkan sekali, hamba tersebut lagi-lagi berbuat maksiat, mengulangi kembali maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menggunakan nikmat yang diberikan untuk menambah ketaatan, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan hanya terjadi pada umat-umat sebelum kita, di umat yang sekarang ini, umat Islam khususnya, banyak sekali yang melakukan apa yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Bahkan ketika kita mentadabburi ayat-ayat Allah, khususnya yang berkenaan dengan apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel terdahulu, tidak ada satupun kecuali telah diikuti oleh umat yang sekarang. Semua perbuatan mereka, terlebih perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jangan bekerja di hari Sabtu, tapi mereka pasang perangkap ikan, jaring dan sebagainya di hari Jumat. Lalu mereka tidak ke laut di hari Sabtu, hari Ahadnya mereka sudah mendapatkan ikan terperangkap. Padahal itu yang dilarang oleh Allah, tapi mereka kerjakan, yaitu membuat tipu muslihat. Terhadap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang seperti itu banyak dilakukan oleh umat ini. Seharusnya sudah bayar zakat, kemudian dibuat bagaimana caranya supaya harta zakat itu kurang nisabnya, dengan cara dibagi atau diberikan kepada keluarganya, titip doang, supaya tidak terhitung wajib zakat. Padahal hartanya dia, tapi dia titipkan buat akad palsu kalau sudah dijual belikan ke yang lain. Padahal masih termasuk harta dia. Kenapa dia lakukan seperti itu? Tipu muslihat, supaya tidak terkena kewajiban membayar zakat. Jadi benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Latattabi'anna sanana man kana qablakum." Sungguh kalian akan mengikuti gaya hidup orang-orang sebelum kalian. Sampai Nabi menggambarkan, kalaupun mereka masuk ke dalam lubang bob sekalipun, yang mana lubang bob itu berliku-liku dan sempit, kalian pun akan mengikuti mereka masuk ke dalamnya. Sebuah perumpamaan yang sangat mencolok sekali, tapi itu terjadi. Coba, mungkin nggak kita masuk ke lubang bob? Bob itu sebesar ini. Jadi kalau seandainya, Nabi mengatakan seandainya, kalau seandainya orang-orang sebelum kalian itu masuk ke lubang bob, kalian pun akan masuk ikut. Ini menggambarkan apa? Begitu semangatnya kita mengikuti kaum atau umat terdahulu. Dan sudah terjadi, sudah menjadi fakta. Maka apa yang diingatkan dan diwanti-wanti oleh Nabi SAW pasti akan terjadi, karena beliau tidak berkata-kata dengan hawa nafsunya, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ambillah pelajaran. Fa'amarahum
bidukhuli qaryatin takunu lahum 'izzan wa watanan wa maskana. Allah merintahkan mereka, Bani Israel, untuk masuk ke tempat atau ke kota, desa yang akan menjadi tempat tinggal buat mereka, akan menjadi negeri buat mereka. Mereka akan jaya di dalamnya. Wa yahsulu lahum fiha ar-rizqur raghadu, dan mereka akan mendapatkan rezeki yang berlimpah kalau masuk ke desa atau kota tersebut. Wa ayyakuna dukhuluhum ala wajhin khadi'ina lillah fihi bil fi'l, dan hendaknya masuknya mereka ke kota tersebut dengan cara penuh ketundukan kepada Allah dari sisi perbuatan. Wa huwa dukhulul babi sujjadan, yaitu masuknya lewat pintu kota tersebut dengan cara membungkuk, sujjadan ay khadi'ina dalilin, yaitu penuh ketundukan dan kerendahan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil qawli, dan juga merendahkan diri dari sisi perbuatan, dari sisi perkataan, dengan perkataan tunjukkan kerendahan diri kalian, kebutuhan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa an yaqulu hittah, yaitu agar mereka Bani Israel ketika masuk ke kota tersebut mengatakan hittah, ay an yahutta anhum khatayahum bisu'alihim iyyahu maghfiratah. Maknanya hittah itu adalah semoga dia Allah Subhanahu wa ta'ala menggugurkan dosa-dosa mereka dengan cara mereka meminta kepadanya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hittah itu berasal dari kata hatta yahuttu. Hittah maf'ul mutlaknya artinya gugurkan, sama seperti bacaan kita ketika keluar dari WC, ghufranak. Ghufran, ghufrannya mansub, ghufranak. Kenapa bisa mansub? Karena di sana ada fi'il yang memansubkannya, tapi fi'ilnya dimahdzufkan, dihilangkan. Dan ini bisa dilihat dalam penjelasan ilmu nahwu. Astaghfiruka ghufranak, aku mohon ampunanmu ya Allah. Nah, kata kerjanya itu sengaja dihilangkan karena untuk mempersingkat, ghufranak. Sama seperti subhanallah, kok tiba-tiba isimnya mansub, subhanallahi, subhanallahi. Karena artinya apa subhanallah? Maha suci Allah. Itu adalah jumlah fi'liyah. Sebenarnya itu adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il. Usabbihu subhanallah, saya benar-benar mensucikan Allah dengan sesuci-sucinya. Jadi subhanallah, maha suci Allah. Itu yang disebut dengan maf'ul mutlaq. Afwan, kok tiba-tiba isimnya mansub, baris fathah, afwan, kok enggak afun? Ya, karena dia di situ sebagai maf'ul mutlaq. Asta'fu atau atlubul afwa, afwan. Asta'fu minka afwan. Asta'fu minka afwan, saya mohon maaf darimu. Makanya orang kalau minta maaf afwan, menyebutkan isimnya saja. Ya, ini juga seperti itu. Hittah
yang artinya istighfar, mohon ampun. Naghfir lakum khatayakum. Kalau kalian melakukan itu, maka kami akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Bisu'alikum al-maghfirah, karena sebab permintaan kalian ampunan. Kalian minta ampun. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan menambahkan bagi orang-orang yang berbuat baik bi'a'malihim, oleh sebab amal perbuatan mereka. Ay jazaan ajilan wa ajila, yaitu balasan dari Allah, baik yang disegerakan maupun yang ditunda, yaitu balasan di dunia dan di akhirat. Fabaddala alladhina zalamu minhum, kata Syekh Sa'di, maka orang-orang yang zalim dari mereka merubah kata tersebut. Walam yaqul fabaddalu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan fabaddalu, tapi fabaddala alladhina zalamu, li'annahum lam yakunu kulluhum baddalu, karena tidak semua mereka itu mengganti kata tersebut. Jadi masih ada Bani Israel yang beriman, orang-orang yang baik dulu di masa Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah katakan fabaddala alladhina zalamu, yang mengganti itulah orang-orang yang zalim dari kalangan Bani Israel. Qawlan ghayra alladhi qila lahum, mengganti apa? Mengganti perkataan dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Jadi yang disuruhkan hittah, faqalu badala hittah habbatun fi hintah. Mereka mengatakan mengganti kalimat atau kata hittah dengan hintah, gandum, yaitu habbah fi hintah, biji gandum. Hintah istihanatan bi amrillah wa istihza'a. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Melecehkan perintah Allah dan mengolok-oloknya, mengejek. Disuruh bilang hittah, tambahkan nun, hentah, hentah. Kami lebih butuh gandum, gitu. Jadi yang dipikir perutnya saja. Wa idza baddalul qawla ma'a khiffatihi, maka apabila mereka bisa merubah perkataan, padahal perkataan yang diperintahkan kepada mereka untuk diucapkan itu lebih ringan, fatabdiluhum lil fi'li min babi aula wa ahra, maka upaya perubahan yang mereka lakukan dalam bidang perbuatan itu lebih mungkin lagi. Walihada, oleh karena itu, dakhalu yazhafuna ala adbarihim, mereka ketika masuk ke kota tersebut, yaitu dengan punggung-punggung mereka, jadi berjalan dengan ngesot seperti itu. Berjalan dengan punggung-punggung mereka, padahal disuruh untuk membungkuk, tapi mereka membangkang dalam rangka mengejek, meremehkan, dan mengolok-olok perintah Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan nabinya, Nabi Musa. Walamma kana hadha at-tughyanu
akbar sababin liwuqu'i uqubatillah bihim. Dan tatkala perbuatan membangkang ini menjadi sebab terbesar ditimpakannya hukuman Allah kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa anzalna 'alal ladzina zalamu, maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim, minhum, dari mereka, rijzan ay adzaban, yaitu azab. Rijz minas sama' bima kanu yafsukun, dari langit oleh sebab kefasikan yang mereka kerjakan. Bisababi fisqihim wa baghyihim, kata Syekh Sa'di, karena sebab kefasikan mereka dan pembangkangan mereka. Baghi, bughat, pemberontakan mereka, memberontak. Allah suruh udkhulul baba sujjada, masuk lewat pintu kota tersebut dengan cara membungkuk. Jadi salah satu makna sujjada itu ruk'a. Ya, karena nggak mungkin masuk masuk kota itu sambil sujud. Tapi maksudnya ruk'an. Ada tafsir para ulama yang menjelaskan demikian. Tapi mereka malah masuk pakai punggung-punggung mereka. Kalau bahasa kita ngesot. Diperintahkan ketika masuk itu sambil mengucapkan istighfar, yaitu hittah. Mereka malah mengganti dengan hintah, habbah min hintah, biji gandum. Dan perbuatan seperti itu juga telah dilakukan oleh umat ini. Diperintahkan untuk mengatakan yang baik, ya, tapi digunakan kalimat-kalimat tersebut untuk menyindir. Dan lain sebagainya. Seperti misalnya dalam masalah nama dan sifat Allah. Ketika Allah katakan Allah itu istawa 'alal 'arsy, beristiwa di atas 'arsy. Lalu ada sebagian yang mengatakan bukan istiwa tapi istila, istaula. Bukan istawa 'alal 'arsy tapi istaula 'alal 'arsy, menguasai 'arsy. Ya, ini mirip seperti apa yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan ayat-ayat yang ditujukan kepada Bani Israel ini hendaknya menjadi pelajaran bagi umatmu ya Muhammad, bagi umat Islam. Jangan sampai kita meneruskan tradisi buruk yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, umat-umat sebelum kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
Dan ingatlah tatkala Nabi Musa beristisqa, meminta agar diturunkan hujan untuk kaumnya, maka kami katakan, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah darinya 12 mata air. Masing-masing mereka telah mengetahui di mana tempat minum mereka dari 12 air yang terpancar. Maka kami serukan kepada mereka, makanlah dan minumlah dari rezeki Allah, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wa idh istasqa Musa liqaumihi, yaitu ketika Nabi Musa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristisqa untuk kaumnya, untuk kemaslahatan kaumnya. Ini menunjukkan kalau Nabi itu sangat menyayangi umatnya. Setiap Nabi sangat sayang terhadap umatnya. Makanya beliau itu melakukan dan mengemban tugas yang teramat berat tadi, menyampaikan risalah Allah, karena mereka tidak ingin melihat umatnya hancur, umatnya binasa. Yaitu meminta air agar kaumnya bisa minum dari air tersebut. Faqulna dhrib bi'asaka al-hajar, maka kami mengatakan, mewahyukan kepada Musa, idhrib, pukullah, bi'asaka, dengan tongkatmu, al-hajar, batu itu. Imma hajarun makhsusun ma'lumun indah, wa imma ismu jins. Para ulama khilaf, batu apakah itu? Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di tidak terlalu membahas panjang lebar tentang khilaf ulama tafsir. Beliau menukil dan memberikan kemungkinan. Yang jelas, baik batu tersebut adalah batu khusus yang diketahui oleh Nabi Musa, atau batu secara umum. Hajar di situ isim jenis, batu apa saja yang mungkin pada waktu itu dekat dengan Nabi Musa, besar, lalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulnya supaya fanfajarat minhu 12 'ainan, maka terpancarlah darinya, dari batu tersebut, 12 ain, mata air. Wa qabailu Bani Israil, kata As-Sa'di rahimahullah, dan kabilah Bani Israil 12 kabilah, ada 12 kabilah. Makanya dipancarkan oleh Allah 12 mata air sesuai dengan jumlah kabilah dari Bani Israil. Qad 'alima kullu unasin mashrabahum, setiap orang telah mengetahui di mana mashrabnya. Mashrab itu tempat minum. Mereka banyak ya, antriannya di 12 mata air itu sudah mereka ketahui. Oh, keluarga fulan di sini, keluarga fulan di sini. Sehingga tidak ribut. Masing-masing sudah tahu di mana dia harus mengambil air minum dari batu yang merupakan mukjizat Nabi Musa
Dengan tongkatnya bisa batu tersebut mengeluarkan air. Kata Syekh As-Sa'di, alima mahallahum, mengetahui tempat mereka, alladhi yashrabuna alaihi min hadhihi al-a'yun, di mana mereka menggunakan batu yang telah terpancar air darinya untuk mereka minum. Jadi mereka mengetahui tempat di mana mereka harus mengambil air tersebut, di mata air yang mana. Fala yuzahimu ba'dhum ba'dha, maka tidak terjadi kesalahan antrian. Yang satu masuk ke antrian yang lain, tidak. Mereka tertib, tahu ini mata air untuk kabilah ini mata air untuk kabilah yang lain lagi. Sehingga masing-masing kabilah mengambil dari jalur mereka masing-masing air tersebut. Apalagi pada waktu itu mukjizat, sebuah mukjizat terjadi. Bal yashrabunahu mutahanni'ina la mutakaddirin. Akan tetapi mereka meminumnya dengan penuh kenikmatan. Walihada qal, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulu washrabu min rizqillah, makanlah dan minumlah dari rezeki Allah. Ay alladhi ataakum min ghairi sa'yin wala ta'ab, yaitu yang datang kepada kalian tanpa kelelahan dan tanpa usaha yang besar dari Allah. Pukulkan tongkat ke atas batu, batunya memancarkan air. Ini luar biasa. Mereka nggak harus menggali. Biasanya kan kalau mau mendapatkan air harus menggali terlebih dahulu, mencari sumber mata air. Tapi mereka langsung mendapatkan air yang jernih. Ya, yashrabunahu mutahanni'ina wala mutakaddirin. Mutakaddir, at-takaddur itu keruh, kotor begitu. Enggak, tapi air yang keluar dari batu tersebut, air jernih yang bisa langsung diminum. Segar lagi. Mutahanni'in, mereka menikmati minuman dari air tersebut. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, ay takhrubu ala wajhil ifsad, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi, yaitu jangan berbuat maksiat. Sudah sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kalian butuh minum, kering, hujan gak turun-turun. Nabi Musa akhirnya beristisqa karena kaumnya sudah mengeluh, kami butuh minum, kami butuh minum, mintalah kepada Tuhanmu. Akhirnya Nabi Musa istisqa. Lalu Allah perintahkan untuk memukul batu, keluar air, minum. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kalian bermaksiat kepada Allah. Karena bermaksiat kepada Allah sebagaimana telah ditegaskan pada ayat-ayat sebelumnya, bermaksiat kepada Allah itu pada hakikatnya adalah melakukan pengerusakan terhadap apa yang ada di bumi. Melakukan kerusakan, bukan perbaikan atau kebaikan. Insya Allah ayat selanjutnya akan kita
sampaikan tafsirnya pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.